Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Effendi dari kelas 19 B Ilmu Keperawatan Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi pernafasan dan juga anatomi fisiologi pencernaan, dan yang terakhir saya akan menjelaskan alat-alat bantu oksigenasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pernafasan. Nah, di sini menurut Price dan Wilson, pernafasan secara harfiah berarti pergerakan oksigen atau O2 dari atmosfer menuju ke sel dan keluarnya karbon dioksida atau CO2 dari sel ke udara bebas. Dan juga di sini ada menurut Ashi dan Effendi. Fungsi sistem pernafasan adalah sebagai pendistribusi udara dan penukar gas sehingga oksigen dapat disuplai dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel tubuh. Dan di sini ada organ-organ pembentuk sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung atau nasal, teka atau faring, pangkal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, pembuluh nafas atau bronkus, cabang pembuluh nafas atau bronkiolus, alveolus, diafragma, dan otot rangka pelengkap sistem pernafasan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari organ tubuh sistem pernafasan. Yang pertama ada hidung. Hidung merupakan tempat masuknya udara, memiliki dua lubang atau kafum nasi, dan dipisahkan oleh sekat hidung atau septum nasi. Nah, rongga hidung ini mempunyai permukaan yang dilapisi jaringan epitelium. Nah, epitelium mengandung banyak kapiler darah dan sel yang mensekresikan lendir. Nah, udara yang masuk melalui hidung mengalami beberapa perlakuan seperti diatur kelembapan dan suhunya, dan akan mengalami penyaringan oleh rambut atau bulu-bulu getar. Nah, ini fungsi dari hidung. Selanjutnya, fungsi hidung juga sebagai jalan napas, pengatur udara, mengatur kelembapan udara, dan juga pengatur suhu, dan juga pelindung dan penyaring udara, atau indera penciuman dan resonator suara. Nah, yang kedua yaitu faring atau teka. Nah, faring atau teka merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Nah, faring atau teka terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut, setelah depan ruas tulang leher. Apa fungsi dari faring? Nah, faring yaitu menyaring udara oleh rambut getar dan juga menyeimbangkan tekanan udara dan tempat rangsangan bersin terjadi untuk mengeluarkan benda asing. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pangkal tenggorokan atau laring. Nah, laring merupakan saluran udara dan bertindak sebagai pembentukan suara yang terletak di depan bagian faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Pangkal tenggorokan itu dapat ditutupi oleh epiglotis. Nah, fungsi laring sendiri yaitu penghubung antara faring dan trakea. Terus terdapat katup atau epiglotis yang menghindari masuknya makanan ke sistem pernafasan, dan juga fungsinya membentuk suara. Nah, di sini selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Nah, tenggorokan atau trakea itu dindingnya terdiri atas epitel, seperti cincin tulang rawan yang berotot. Nah, selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea. Nah, dindingnya itu terdiri atas epitel, cincin tulang rawan yang berotot polos, dan jaringan pengikat. Pada tenggorokan ini terdapat bulu getar halus yang berfungsi sebagai penolak benda asing selain gas. Dan selanjutnya itu ada pembuluh nafas atau bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan kedua bronkus yang terbentuk dari belahan dua trakea pada ketinggian kira-kira vertebrata thoracalis kelima, mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama atau
bronkus mengeluarkan cabang yang disebut bronkiolus. Nah, selanjutnya ada gelembung paru atau alveolus. Nah, alveolus yaitu merupakan saluran akhir dari alat pernafasan yang berupa gelembung-gelembung udara, dindingnya tipis, lembab, dan berlekatan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus terdiri atas satu lapis sel epitelium dan pipih, dan sinilah dari darah hampir langsung bersentuhan dengan udara. Adanya alveolus memungkinkan terjadinya perluasan daerah permukaan yang berperan penting dalam pertukaran gas O2 dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Nah, menurut Hogan 2011, membran alveolus adalah permukaan tempat terjadinya pertukaran gas darah yang kaya karbon dioksida dipompa dari seluruh tubuh ke dalam pembuluh darah alveolus, di mana melalui difusi ia melepaskan karbon dioksida dan menyerapkan oksigen. Nah, fungsi alveolus tempat bertemunya darah dengan udara, tempat bertukarnya gas oksigen dan atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, selanjutnya itu pelengkap sistem pernafasan. Menurut siapa itu? Jojo Dibroto tahun 2009, yang digolongkan ke dalam struktur pelengkapan sistem pernafasan adalah struktur penunjang yang diperlukan untuk bekerjanya sistem pernafasan tersebut. Struktur pelengkapan itu sendiri terdiri dari kostai dan otot, diafragma, serta pleura. Dinding dada atau dinding torak dibentuk oleh tulang, otot, serta kulit. Nah, tulang pembentuk dinding torak antara lain yaitu ada costae atau 12 buah, dan juga vertebrata thoracalis 12 buah, sternum dan clavicula dan scapula. Mungkin ini saja dari penjelasan saya tentang anatomi fisiologi pernafasan. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau juga disebut sistem gastrointestinal. Gastrointestinal itu terdiri dari organ-organ pencernaan yang dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu organ dalam saluran pencernaan, organ pencernaan pelengkap. Nah, saluran pencernaan atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna atau memecah dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirimkan melalui peredaran darah. Nah, organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Nah, kerja sistem pencernaan manusia dikendalikan oleh sistem saraf, peredaran darah, dan beragam hormon. Selain itu, proses pencernaan juga dibantu oleh triliunan bakteri bermanfaat di dalam usus yang disebut flora atau mikrobioma. Terus setiap organ sistem pencernaan itu membantu menggerakkan makanan dan cairan yang ada konsumsi dalam urutan tertentu sepanjang berada dalam saluran pencernaan. Semua makanan dan cairan akan diuraikan menjadi bentuk sangat kecil. Nah, hasil pencernaan yang berukuran kecil tersebut kemudian diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Sementara itu, ampas makanan yang tidak lagi mengandung zat gizi akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, di sini mengapa ada pertanyaan mengapa sistem pencernaan manusia itu penting? Nah, pencernaan amatlah penting karena tubuh membutuhkan zat gizi dari makanan serta cairan dari minuman untuk tetap sehat dan berfungsi berfungsi dengan normal. Nah, zat gizi pun diperlukan untuk pembentukan energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Nah, makanan yang Anda konsumsi ini akan diuraikan menjadi dua macam zat gizi.
ada zat gizi makro, dan juga ada yang zat gizi makro ini yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, dan juga ada serta zat gizi mikro yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, yaitu protein sebagai pembangun jaringan tubuh, sedangkan lemak sebagai cadangan energi dengan pelindung organ-organ tubuh. Di sisi lain, zat gizi ini termasuk mikronutrium adalah vitamin dan mineral. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, mikronutrien ini berperan sebagai dalam produksi energi, sistem imun, pertumbuhan, dan keseimbangan cairan, dan masih banyak lagi. Nah, ini ada urutan pencernaan pada manusia. Yang pertama ada mulut. Nah, proses pencernaan dimulai dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Nah, mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam tubuh terdapat organ-organ pelengkap, yaitu ada lidah, gigi, dan juga kelenjar ludah. Gigi yaitu untuk memotong makanan menjadi potongan kecil-kecil. Nah, potongan kecil ini makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan melanjutkan ke dalam kerongkongan. Nah, bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencengkram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Nah, air liur berperan penting untuk mencegah makanan, melembabkannya, dan membuatnya lebih mudah untuk ditelan. Nah, air liur juga ini bisa memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim ptyalin dan amilase. Ptyalin atau amilase. Nah, gerakan lidah dan mulut mendorong makanan ke belakang tenggorokan pada persimpangan antara tenggorokan dan kerongkongan. Terdapat katup. Di sana juga terdapat katup, yaitu namanya itu epiglotis, itu yang mencegah makanan masuk ke dalam sistem pernapasan. Nah, yang kedua itu ada kerongkongan atau esofagus. Nah, yaitu saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya ke dalam lambung. Otot-otot kerongkongan ini memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Peristaltik ini adalah kumpulan kontraksi dan reaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan itu terdorong masuk menuju lambung. Nah, pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutupnya untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Nah, yang ketiga itu lambung. Nah, lambung adalah organ berbentuk seperti huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung juga terletak di antara esofagus dan usus halus pada urutan bagian atas. Lambung itu juga memiliki beberapa fungsi dalam sistem pencernaan manusia, yaitu fungsinya menyimpan makanan dan cairan yang tertelan dan mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksi, serta perlahan-lahan menggosongkan isinya ke dalam usus kecil. Nah, hanya zat-zat tertentu yang dapat diserap langsung oleh lambung. Sementara itu, zat gizi makanan harus menjalani proses penguraian dahulu. Nah, dinding otot lambung ini melakukan proses ini dengan mencampur mengocak makanan bersama asam dan enzim. Nah, makanan diolah menjadi bagian kecil-kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Nah, setelah itu proses pencernaan selesai. Nah, kim ini akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter tadi atau sfinkter pylorus. Nah, sfinkter pylorus ini terletak pada pembatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut
duodenum atau usus 12 jari. Nah, sebagian besar makanan itu baru meninggalkan perut hingga 4 jam setelah makan. Nah, selanjutnya ini ada usus halus. Usus halus adalah saluran kecil sebesar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, atau jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Nah, dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Nah, fungsi lipatan usus halus adalah memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi saat saat makanan ini meninggalkan usus halus, mungkin sekitar 90% zat gizi telah diserap untuk diedarkan oleh darah. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada usus dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama, proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil telah selesai di sini. Nah, kelenjar pada dinding usus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Selanjutnya, pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, hati juga menghasilkan empedu yang disimpan di kantong empedu. Nah, empedu ini membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Nah, itu juga ada usus halus. Usus halus ini menyerap nutrisi dari proses pencernaan. Dinding bagian dalam dari usus kecil ditutupi oleh tonjolan yang disebut villi. Nah, tonjolan-tonjolan inilah meningkatkan luasan permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga penyerapan zat gizi ini lebih maksimal. Nah, selanjutnya ada usus besar. Nah, usus besar itu membentuk huruf O terbalik. Nah, di sekitar usus halus ini yang terlipat-lipat, saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah panjang usus besar sekitar 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan juga rektum. Nah, sekum itu adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini biasanya menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju ke usus besar. Nah, kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum dan rektum. Nah, fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Nah, bakteri dalam usus besar ini membantu memecah bahan yang tidak tercerna tersebut. Nah, selanjutnya ada rektum dan anus. Nah, sisa isi usus besar yang telah menjadi feses itu kemudian disalurkan ke rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang sistem anatomi fisiologi pencernaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat-alat bantu oksigenasi. Yang pertama itu ada tabung dan regulator oksigen. Nah, tabung oksigen ini punya kemampuan untuk mengubah air menjadi oksigen. Nah, oksigen itu nantinya dialirkan melalui selang ke saluran pernapasan pasien, bisa melalui hidung atau mulut pasien. Selanjutnya, yang kedua ada tabung oksigen portable. Nah, berbeda dengan tabung oksigen yang ukurannya besar, oksigen portable ini dikemas dalam tabung kecil. Nah, oksigennya tersedia dalam bentuk gas. Nah, selain untuk orang-orang dengan gangguan pernapasan tertentu, oksigen portable ini juga bisa menjadi salah satu komponen penting dalam kotak pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, yang ketiga ada oksigen konsentrator. Nah,
oksigen konsentrator adalah alat yang bekerja menghasilkan oksigen murni dari udara bebas. Alat bantu pernapasan ini bisa digunakan untuk organ dengan sesak napas. Selanjutnya ada oximeter. Nah, oximeter sebenarnya bukan alat yang dapat membantu pernapasan, namun juga oximeter ini sering digunakan bersama dengan alat bantu pernapasan lainnya untuk mengukur udara oksigen dalam darah kita. Yang kelima ada nebul. Nah, nebul adalah alat yang berfungsi untuk mengubah obat asma yang berbentuk cairan menjadi gas. Nah, nebul ini seperti ini. Nah, gas ini akan dilarikan melalui selang ke saluran pernapasan. Dengan kata lain, alat ini memiliki kemampuan untuk menembakkan langsung obat asma menuju organ target, yaitu paru-paru. Yang ketiga ada CPAP. Nah, CPAP adalah singkatan dari Continuous Positive Airway Pressure. Nah, alat ini digunakan bagi pasien sleep apnea. Orang dengan sleep apnea memiliki kesulitan bernapas saat tidur yang disebabkan karena adanya penyumbatan saluran pernapasan ataupun tidak stabilnya pusat kendali pernapasan. Yang ketujuh juga ada air cleaner. Nah, air cleaner atau air purifier digunakan untuk meningkatkan kualitas udara. Terus juga yang terakhir ada aspirator atau bisa disebut suction machine. Ini adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyedot lendir atau cairan lain dari saluran pernapasan pasien agar dapat bernapas dengan baik. Nah, pasien menggunakan topeng yang tekanan udaranya diatur sedemikian rupa sehingga pasien akan terstimulasi untuk mengeluarkan lendir dan paru-paru. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya dari 3 materi saya ini. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.